Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Salam sehat selalu ya untuk kita semua. Bagaimana seminggu kemarin mengerjakan LKPD Ibu? Ibu harap kalian bisa mengerjakannya. Nah, sekarang boleh disiapkan LKPD-nya atau lembar jawaban yang sudah kalian jawab kemarin. Karena sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan membahas terlebih dahulu LKPD yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Sudah siap? Baik. Kita lihat LKPD halaman 2. Seperti ini ya, ada gambar, ada tulisan. Nah, menurutku, berarti menurut kalian, anak yang di sebelah kiri berjenis kelamin apa? Sebelah kiri itu berarti sebelah kiri kalian. Nih sebelah sini nih kiri. Berarti yang sebelah sini ya. Yang pakai baju putih tuh. Berjenis kelamin? Betul, laki-laki. Sedangkan yang di sebelah kanan berjenis kelamin? Ya, perempuan. Selanjutnya, alasanku menuliskan demikian adalah ini terserah kalian menjawabnya. Jadi alasan kalian menuliskan kenapa yang di sebelah kiri laki-laki, mengapa yang di sebelah kanan perempuan. Ibu memberikan contoh seperti ini. Misalnya nih, karena yang laki-laki berambut pendek dan yang perempuan menggunakan rok, misalnya itu. Ya, jadi tidak harus jawabannya ini ya. Selanjutnya masih di halaman 2 ada tabel. Kita lihat tabel yang pertama. Perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kalian masih ingat video pembelajaran Ibu minggu lalu, ada slide yang berisikan ini nih. Perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik maupun psikis. Nah, ini boleh kalian tulis contohnya, dimasukkan ke dalam tabel ini, atau mencari contoh lain juga tidak masalah. Yang pasti perbedaan secara fisik maupun psikis ya. Sedangkan tabel yang di bawahnya, hal yang dapat dilakukan sebagai anak laki-laki dan perempuan, ini juga kalau kalian masih ingat video pembelajaran minggu lalu ada tayangan seperti ini. Ini boleh kalian isi di situ atau mungkin mencari jawaban lain, silakan. Bebas ya, yang pasti itu adalah hal yang dapat dilakukan sebagai anak laki-laki dan perempuan. Ya, boleh ini, boleh yang lain ya. Nah, untuk LKPD halaman 3 dan 4, sebelumnya kalian harus membaca dulu artikel yang ada di halaman 3. Ya. Pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan itu harus kalian baca dulu. Baru bisa menjawab pertanyaan ini. Kita lihat yang nomor 1. Menurut artikel di atas, bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat pada umumnya? Jadi dalam artikel itu dikatakan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dan keberadaannya lebih berharga daripada perempuan. Jadi ini pandangan masyarakat pada umumnya. Kalau laki-laki lebih tinggi dan lebih berharga daripada perempuan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini ada di bawahnya. Yang Bunda Tabol tuh tulisannya tuh laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Bagaimana tulisan di atas memandang kedudukan laki-laki dan perempuan sesungguhnya? Ya. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan sederajat atau sama derajatnya dan martabatnya karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Jadi kalau yang pertama itu menurut pandangan masyarakat pada umumnya, sedangkan yang nomor 2 itu yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Jadi menurut Alkitab, ya kalau perempuan dan laki-laki itu sederajat, sama derajatnya, sama martabatnya karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Nah, untuk nomor 3 ini silakan jawaban kalian sendiri. Jadi setelah tadi menurut pandangan masyarakat seperti itu, menurut yang sesungguhnya seperti ini, menurut saya sendiri apa ya? Bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan itu? Nah, Ibu berikan contoh nih. Kalau ini menurut Ibu. Menurut Ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama
Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, sama pentingnya. Ya, jadi ibu memandang laki-laki perempuan itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, sama. Ya, sama pentingnya, perempuan penting, laki-laki juga penting. Nah, kalau kalian tidak tahu jawaban kalian, boleh menggunakan jawaban ibu. Tapi kalau kalian sudah punya jawabannya, ya silakan menggunakan jawaban kalian. Ini hanya contoh dari ibu. Selanjutnya kita lihat halaman 5. Halaman 5 itu di bawah bacaan kitab suci yang Allah menciptakan manusia pertama itu ya. Setelah kalian baca, kita lihat nomor 1, bagaimana Allah menciptakan manusia pada kisah penciptaan di atas. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia mirip dengan Allah. Jadi inilah cara Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Makanya membuat manusia itu mirip dengan Allah. Untuk nomor 2, mengapa Allah menciptakan manusia? Masih ada dalam bacaan itu. Supaya manusia berkuasa atas semua makhluk hidup ciptaan Allah dan juga beranak cucu serta bertambah banyak. Jadi bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Allah dan juga dia harus beranak cucu dan bertambah banyak. Dari kitab suci di atas, kita langsung ke nomor 3, apa pesan yang dapat kita ambil? Ini juga boleh jawaban kalian ya, tidak harus sama dengan ibu. Ibu memberikan contoh seperti ini. Kita harus menghormati sesama dengan tidak mengejeknya, ya karena kita sama-sama ciptaan Allah. Juga kita harus menjaga dan merawat alam beserta isinya. Nah, kalau kalian menemukan pesan lain yang berhubungan dengan kitab suci itu, silakan, diperbolehkan. Ya, tidak harus sama persis seperti yang ibu tulis di sini. Dan yang terakhir di halaman 6 ada ya tempat seperti ini nih tulisan yang harus kalian isi. Harus diisi dengan apa? Boleh doa, boleh puisi, boleh cerita. Yang pasti isinya adalah ungkapan syukur kepada Tuhan karena telah diciptakan sebagai seorang laki-laki untuk anak laki-laki atau perempuan untuk anak perempuan. Jadi bebas, terserah kalian. Kalau kalian menulis doa, ibu persilakan, puisi silakan, cerita juga silakan. Begitu anak-anak untuk LKPD yang sudah minggu lalu kalian kerjakan. Ya, kalau nanti ada salah-salah sedikit boleh diperbaiki. Tapi kalau maksudnya sama tidak apa-apa. Tidak harus sama persis seperti yang sudah ibu tulis jawabannya. Sekarang kita mulai masuk ke materi selanjutnya, masih dalam LKPD yang minggu lalu ibu berikan ya. Kalau kalian punya LKPD-nya sekarang boleh dibuka itu di halaman 7. Tapi kalau tidak pun nanti saja setelah menonton video pembelajaran ini. Materi selanjutnya kita akan belajar lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Sebagai awal kita perhatikan gambar-gambar berikut. Ada beberapa gambar ya. Nah, ini gambar di entah pantai, entah juga danau gitu ya. Yang pasti di sekitar pantai atau sekitar danau banyak orang yang hidup di sana. Nah, ini tahu suasana di mana ini? Betul sekali, pedesaan ya. Segar gitu ya, tenang kayaknya ya. Hijau semua gitu. Menyenangkan gitu kayaknya hidup di situ ya. Kemudian gambar berikutnya ini juga masih di pedesaan. Gak mungkin tengah kota ada gunung kan. Paling bukit, tapi itu juga udah kepikiran gak akan ada di tengah kota. Nah, ini juga masih suasana pedesaan di kaki gunung. Kamu bisa bayangkan hidup di kaki gunung atau di daerah pegunungan itu bagaimana? Yang pasti dingin ya, sejuk gitu ya. Hijau semua sejauh mata memandang, menyegarkan pokoknya. Juga pantai. Kalau pantai itu lebih panas ya.
Nah, daerah dingin, daerah panas itu akan mempengaruhi pribadi seseorang, itu akan terpengaruh. Nah, sekarang bandingkan nih dengan gambar berikut ini. Nah, ini kira-kira suasana di mana ini? Pedesaankah atau perkotaan? Ya, betul, ini di perkotaan. Perkampungan di tengah kota biasanya begitu ya. Lihat di pinggir-pinggir itu begitu banyak gedung-gedung bertingkat, tapi juga banyak rumah-rumah penduduk di situ. Ini juga daerah perkotaan, banyak kendaraan umum, ya, penuh gitu ya, hingar-bingar gitu, kayaknya tuh rame gitu ya. Apalagi kalau udah di pusat perbelanjaan nih, seperti ini nih, macet, banyak orang, banyak kendaraan, saling mengantri satu sama lain dan segala macam. Nah, anak-anak, kita akan membandingkan dari beberapa gambar di awal dengan beberapa gambar barusan. Dengan memperhatikan gambar berikut ini. Ini ada 2 gambar nih. Sebelah kiri yang banyak orangnya itu kira-kira itu suasana di mana? Ya, di pedesaan. Sedangkan di sebelah kanan yang banyak kendaraan, banyak orang itu di suasana di perkotaan. Betul. Kehidupan di pedesaan maupun di perkotaan itu sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Di pedesaan karena mereka hidup bersama-sama, mereka terbentuklah suasana gotong royong. Jadi ketika ada orang yang sedang misalnya membangun rumah gitu, pasti tetangga-tetangga sekitarnya akan ikut membantu tanpa harus diminta. Jadi sudah otomatis gitu membantu kalau di pedesaan ya. Sedangkan kalau di perkotaan tidak akan seotomatis di pedesaan. Ya, karena memang dari cara hidupnya pun sudah berbeda. Seringkali kalau di perkotaan tuh orang lebih individualis ya. Lebih suka sendiri gitu ya. Karena dia sibuk dengan segala macam aktivitasnya yang belum tentu bersama-sama dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Beda kalau di pedesaan kan mereka cenderung lebih bersama-sama melakukan segala sesuatunya dengan orang-orang di sekitar daerah tempat tinggalnya. Nah, sekolah pun sama. Anak di pedesaan dengan anak di perkotaan jelas berbeda. Di pedesaan secara fasilitas pasti jauh dibanding di perkotaan yang lebih lengkap. Ini contoh yang Bu Rita berikan ini lebih memang terlalu jauh ya perbedaannya. Ini yang di sebelah kiri, anak pedesaan itu untuk sekolah pun mereka harus berjuang. Itu jembatan penghubungnya itu sudah tidak layak, bahkan sudah putus gitu, bukan putus sudah rusak gitu ya. Jadi mereka harus berjuang seperti itu untuk bisa sekolah. Sedangkan kalau anak kota, kamu bisa melihat diri kamu sendiri bagaimana ya. Apalagi dengan fasilitas yang sangat mendukung. Nah, anak-anak, tadi itu adalah beberapa contoh bagaimana lingkungan alam tempat kita tinggal itu sangat mempengaruhi watak dan perilaku kita. Sebagai contoh tadi ketika kalian melihat suasana pedesaan, seorang anak yang dilahirkan di desa yang dikelilingi sawah, daerah yang sejuk, tenang tadi ya, terbentuklah suasana kegotong royongan di situ, suasana kesederhanaan ya. Berbeda dengan yang di kota. Ini contohnya, banyak memang suasana yang terbentuk di sana. Sedangkan anak yang lahir di kota, di situ banyak pusat perbelanjaan, banyak hiburan ya, akan membentuk suasana yang individualis, artinya dia sendiri, lebih suka menyendiri dibanding bersama-sama. Kemudian suasana yang hingar-bingar, itu ramai, hiruk pikuk ya. Jadi kita biasa hidup di kota yang hiruk pikuk seperti ini, macet lah dan segala macam. Jadi ketika kita pergi ke desa itu sungguh berbeda gitu suasananya. Nah, buat anak yang lahir di desa akan terbentuk seperti ini, dan anak yang lahir di kota akan terbentuk seperti ini. Jadi dalam lingkungan keluarga,
perilaku seseorang, watak seseorang itu terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Jadi dari kecil kita dibiasakan hidup seperti apa, dan itulah yang akhirnya membentuk perilaku kita. Misalnya nih, kalau dari kecil kita dibiasakan hidup mandiri, artinya segala sesuatu kita diajarkan untuk mengurusnya sendiri, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang mandiri. Tapi kalau dari kecilnya kita dibiasakan segala sesuatu dilayani, segala sesuatunya disiapkan tanpa kita harus tahu bagaimana menyiapkan, bagaimana mengatur dan segala macam, ya akhirnya membentuk kita menjadi pribadi yang tidak mandiri, pribadi yang manja. Jadi kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga inilah yang akhirnya membentuk perilaku dan watak kita. Begitu juga lingkungan alam atau tempat tinggal kita. Jadi kalau dalam tempat tinggal kita terbiasa hidup dalam tradisi kebersamaan gitu ya, gotong royong seperti tadi di desa itu, ya akan membentuk kita juga yang akan mudah membantu orang yang mengalami kesulitan. Tapi kalau dalam lingkungan tempat tinggal kita, biasanya di perkotaan nih, lebih individualis, ya kita akan terbentuk menjadi pribadi yang individualis, tidak peka dengan kesusahan orang. Jadi seperti itu. Lingkungan alam pun atau tempat tinggal kita cukup mempengaruhi, walaupun memang tidak sebesar lingkungan dalam keluarga, karena dalam keluarga itu tempat kita hidup sehari-hari ya. Begitu juga dengan lingkungan sekolah, pembelajaran, pelatihan, pembiasaan yang ada di sekolah itu juga akan mempengaruhi bagaimana perilaku dan watak kita. Misalnya nih, kalau di sekolah dibiasakan 6S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sabar, dan itu terus kita lakukan dalam hidup kita, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang murah senyum, selalu menyapa kepada orang lain gitu ya, selalu berlaku sopan, santun kepada orang lain, atau juga akan berusaha untuk selalu sabar, atau mengucapkan kata tomat. Masih ingat tomat apa? Tolong, maaf, dan terima kasih. Kalau itu kita biasakan untuk mengucapkan kata-kata itu, meminta tolong ketika kita membutuhkan bantuan, meminta maaf ketika kita berbuat salah, dan terima kasih ketika kita sudah mendapatkan bantuan. Kalau itu terus kita biasakan, dimanapun itu akan menjadi perilaku kita. Ya, tidak harus di sekolah, tidak harus di rumah, tapi dimanapun. Begitu maksudnya ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana Yesus dibentuk dalam keluarganya ya. Ini dalam kisah Yesus ditemukan dalam bait Allah. Jadi kalau nanti kalian lihat Alkitab kalian ada di halaman 10. Nanti boleh dibaca kembali ya. Sekarang kita simak dulu video berikut. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa.
waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besar, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Baik, nah itu tadi anak-anak ya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, ia bersama-sama orang tuanya pergi ke Yerusalem. Untuk apa ke Yerusalem? Ya, untuk merayakan Paskah. Ya, merayakan Paskahnya memang berbeda dengan Paskah kita sekarang. Paskah pada zaman Yesus itu memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, makanya kenapa kalau kita malam Paskah misa di gereja itu pasti ada bacaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir itu ya. Karena Paskah pada zaman Yesus adalah maksudnya itu. Sedangkan kalau kita sekarang Paskahnya yaitu merayakan kebangkitan Yesus. Nah, setelah mereka merayakan Paskah bersama di sana, mereka pulang. Tapi dalam perjalanan pulang itu Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, tidak bersama-sama dengan rombongan. Akhirnya orang tua Yesus mencari Yesus, balik lagi nih ke Yerusalem. Dan menemukan Yesus ada dalam bait Allah. Sedang apa Yesus di dalam bait Allah? Iya, dia sedang berbincang-bincang dengan alim ulama atau para guru atau para imam, ahli-ahli Taurat yang ada dalam bait Allah tersebut. Tapi setelah berbincang-bincang itu, bertemu dengan kedua orang tuanya, Yesus akhirnya tetap kembali ke keluarganya dan terus bertambah hikmatnya. Nah anak-anak, Yesus dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah keluarga, walaupun Yesus adalah anak Allah. Yesus lahir dan besar dalam keluarga Yusuf dan Maria. Jadi dalam keluarga tersebut Yesus tetap dididik, dirawat dengan penuh kasih sayang, ya. Tadi kalian bisa melihat bagaimana Yesus membantu ayahnya yang seorang tukang kayu. Dan selama Yesus ada dalam keluarga, Yesus selalu diajarkan untuk dekat dengan Allah, ya.
Salah satunya dengan berdoa. Dan tadi pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Hal ini membuat Yesus bertumbuh menjadi Yesus yang penuh kasih. Bagaimana Yesus selalu berbicara sopan dengan orang yang lebih tua, membantu orang tuanya, membantu sesamanya, dan hal tersebut menjadikan Yesus sebagai anak Allah. Walaupun begitu, karena Yesus masih tergolong anak-anak, walaupun dia sudah ada di rumah Bapaknya dalam bait Allah tersebut, ia tetap nurut kepada orang tuanya untuk kembali ke Nazaret, ke tempat di mana Yesus tinggal bersama keluarganya, ya. Jadi sampai Yesus dewasa, Yesus tetap ada dalam asuhan kedua orang tuanya. Dan hal itu membuat Yesus bertambah besar, bertumbuh artinya ya, bertambah hikmatnya, kemampuannya segala macam ya, dan makin dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Jadi Yesus pun terbentuk menjadi pribadi yang seperti apa, dari keluarga yang seperti apa, itu bisa kita lihat tadi. Ya sama, kita pun begitu. Kita akan terbentuk menjadi seorang anak yang memiliki pribadi seperti apa, bagaimana lingkungan tempat kita tinggal itu membentuk, termasuk dalam keluarga itu sendiri. Begitu anak-anak, Ibu harap penjelasan Ibu cukup kalian pahami ya. Nah, setelah ini kembali lagi ke LKPD. Silakan kalian kerjakan kembali seperti kemarin ya, tidak harus dalam LKPD kalau memang tidak bisa di-print. Boleh pada lembar kertas binder itu ya. Melanjutkan saja dari halaman yang kemarin. Berarti halaman 8 sampai halaman 11. Kalian punya waktu 1 minggu untuk mengerjakannya, tidak perlu dikumpulkan ya. Minggu depan kita akan membahasnya kembali seperti tadi gitu ya, untuk persiapan penilaian minggu berikutnya. Jadi ada waktu kalian untuk mengerjakan LKPD ini kurang lebih seminggu ya. Terus kita akan membahasnya terlebih dahulu, baru nanti pertemuan berikutnya kita akan melakukan penilaian. Begitu anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati kalian selalu. Terima kasih.